Pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali Warta UKM bisa kembali hadir bersama saya, Cynthia Gesino. Selama 30 menit ke depan, kami akan sajikan beragam informasi seputar usaha kecil menengah yang telah dirangkum kantor berita Antara. Nah pemirsa, inilah Warta UKM selengkapnya. Nah pemirsa, sukses digelar pada tahun 2015, kini Indonesia International Outdoor Festival atau Outfest kembali digelar dari 30 Maret hingga 2 April 2017. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, ada informasi seputar usaha kecil menengah yang menarik bagi Anda. Berikut liputannya. Ini adalah bentuk mobil kayu yang lebih familiar disebut dengan odong-odong. Di kota Yogyakarta, odong-odong disewakan untuk wisatawan tepatnya di alun-alun selatan. Namun siapa sangka, odong-odong ternyata diminati dan mendapat apresiasi luar biasa dari mancanegara. Hal ini disampaikan oleh salah satu pengusaha muda Yogyakarta yang membuat odong-odong, yaitu Ferry Prasetyawan. Sudah sejak 4 tahun terakhir ini, Ferry Prasetyawan menggeluti usaha membuat mobil kayu atau odong-odong di bengkel produksinya yang terletak di Jalan Ring Road Utara, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Telah ribuan unit odong-odong diproduksi untuk dipasarkan di wilayah Indonesia, bahkan hingga mancanegara. Untuk wilayah Indonesia tidak hanya di Yogyakarta saja, namun odong-odongnya telah merambah ke Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang menarik, odong-odong karya Ferry ini mendapat apresiasi luar biasa di mancanegara. Sudah 5 negara yang telah memesan odong-odong berbentuk mobil klasik ini, yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Italia, Australia, dan Spanyol. Ketertarikan negara asing kepada odong-odong selain unik, ternyata odong-odong sebagai sarana untuk alat olahraga, lantaran dioperasikan dengan cara di kayu sehingga ramah lingkungan. Hingga saat ini sudah 600 unit odong-odong yang telah dipasarkan ke 5 negara tersebut. Apresiasi orang luar negeri dengan odong-odong buatan Mas seperti apa? Terus terang besar sekali. Mereka sangat senang itu, mungkin hal unik, fresh bagi mereka. Kalau dikasih hal-hal yang engine yang apa, dia bahkan nggak suka. Ini karena goesnya tadi, jadi unik. Mobil goes. Kendala yang dihadapi untuk saat ini masih terbatasnya tenaga kerja sehingga belum mampu memenuhi semua permintaan pemesanan. Dengan mempekerjakan 25 orang dalam 1 bulan hanya mampu memproduksi 30 unit odong-odong. Untuk satu odong-odong berbentuk mobil dibanderol harga di atas 10 jutaan. Tergantung kesulitan dan desain odong-odong yang akan dipesan. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Atau Rahman tak pernah menyangka, kini ia menjadi seorang pembuat kacamata unik dengan bingkai yang terbuat dari kayu. Berawal dari ajakan seorang kawan, warga Bayangkara, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat, merintis usaha dengan memanfaatkan lahan kecil di depan rumahnya untuk dijadikan bengkel usaha. Dengan peralatan manual dan sederhana, ayah satu anak ini merancang hingga membentuk sebuah frame atau bingkai kacamata yang unik dan mempunyai nilai seni serta nilai jual yang tinggi. Jika dilihat sepintas, kacamata buatan atau Rahman ini tidak ada bedanya dengan kacamata pada umumnya. Tetapi jika diamati dengan teliti, mulai dari gagang hingga engsel kacamata, seluruhnya terbuat dari kayu. Usaha yang baru dirintisnya selama 2 bulan ini ternyata sudah dilirik banyak orang dari berbagai daerah, seperti Surabaya, Bali, Batam, Bandung, dan Jakarta. Bahkan ia mengaku sudah mulai mengirim pesanan hingga ke Malaysia dan Singapura. Karena masih menggunakan alat yang sederhana, atau Rahman hanya bisa membuat 4 unit kacamata berbingkai kayu setiap minggu. Sementara saya pasar sekarang masih via online. Saya belum ready stock, rata-rata ini semua pesanan semua. Jadi pasarnya cuma hanya lewat pesanan sekarang. Kita belum ada toko, belum simpen ke optik manapun. Jadi hanya bisa dilihat mungkin di sosial media. Konsumen yang tertarik bisa memilih model dan ukuran kacamata sesuai keinginan sendiri. Kacamata unik dari kayu ini
dipatok Auto Rahman dengan harga Rp350.000 hingga Rp1.000.000. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Aditya Rohman, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ada pemandangan yang tak biasa ketika kita mengunjungi pameran furniture yang digelar di Jakarta Convention Center pada 30 Maret 2017. Selain kita bisa mengetahui berbagai furniture dari berbagai brand lokal dan dunia, Anda juga akan disuguhi pengalaman luar biasa di sana. Seperti suasana kemewahan di Buckingham Palace, London, Inggris, White House atau Gedung Putih tempat berkantornya Presiden Amerika, juga nuansa oriental dari negeri Taiwan. Di sini juga kita bisa mengenal aneka macam batu kristal yang dipadukan dalam chandelier. Mulai dari batu kristal jenis heritage hingga batu kristal Tuhan yang sering dikenal dengan rock crystal. Harga lampu yang ditawarkan terbilang cukup fantastis. Mulai dari 19 juta hingga lebih dari 1 miliar rupiah, tergantung ukuran serta jenis batu kristal yang digunakan. Nuansa Gedung Putih atau White House juga bisa kita rasakan di sini. Dengan menduduki extraordinary chair milik Presiden Amerika Serikat pertama George Washington hingga ke-40 Ronald Reagan. Selain bahan kulitnya top grain, setiap komponen yang digunakan memang diperuntukkan bagi furniture kelas premium. Harga yang ditawarkan pun mulai dari 39 jutaan hingga 70 juta rupiah. Tapi sih yang jelas targetnya lumayan tinggi sih Bu, karena kita kan beda dengan brand-brand yang lain kan. Kalau kita memang kan brandnya kan menengah ke atas itu Bu, untuk marketnya juga dari middle sampai high end market gitu. Namun bagi Anda penyuka barang yang terbilang antik, untuk melengkapi keindahan furniture di rumah Anda, nampaknya porselen yang didatangkan langsung dari pabrik di negara Taiwan ini bisa menjadi pilihan yang cocok untuk Anda nih pemirsa. Dari Jakarta, Nabila Karisti, Egan Surya Hartaji, Kantor Berita Antara, mewartakan. Nah pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda berikut Warta UKM akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.